Pusat Muhammadiyah mengajak, mengimbau, kalau boleh mewajibkan kepada segenap anggota Persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta seluruh warga untuk menonton film Jejak Langkah Dua Ulama. Dari film ini kita bisa belajar bagaimana dua ulama ternama mengukir sejarah kemajuan umat dan bangsa. Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari merupakan teladan. Maka marilah kita tonton untuk mencari dan memperoleh ibrah dari kedua tokoh umat dan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya menjadi terinspirasi tentang semangat dua tokoh ini yang luar biasa. Dan yang kedua, terus terang saya juga ingin menyampaikan ini kepada seluruh anak-anak saya, bahwa ternyata tokoh yang mungkin kita merasa kita di jalan yang masing-masing, ternyata kita sebetulnya masih satu tadi petarangan gitu ya, satu. Jadi karena itu saya terus terang sangat senang lihat film ini, karena saya dulu sempat bingung gitu juga bagaimana ini gitu, karena saya dilahirkan dan mulai kecil dengan perbedaan itu gitu. Meskipun saya mencoba mencerna waktu itu, memang saya tidak tahu, ya saya jalani. Tapi dengan film ini maka saya semakin yakin bahwa sebetulnya kita satu. Ya saya pikir kita memang harus menyebarkan film ini, terutama kepada anak-anak kita supaya mereka tidak bingung mungkin seperti saya dulu. Gitu. Ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang sore hari ini bisa gabung di Zoom meeting kita. Ngobrol santai tentang penggarapan film Jejak Langkah Dua Ulama. Ini adalah program pertama, karena nanti ada talk show dan obrolan-obrolan, bincang-bincang selanjutnya di minggu-minggu ke depannya. Untuk edisi perdana ini sungguh sangat spesial karena kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang yang menjadi pelaku sentral dalam penggarapan film Jejak Langkah Dua Ulama ini. Ada Pak Sutradara kita, Pak Sigit Ariansyah. Assalamualaikum Pak Sigit, Pak Men. Wah, Pak Men belum masuk ya. Sambil nunggu Pak Men. Ada juga Mas Sidki Mudakir, pemeran Kiai Haji Hasyim Asy'ari Dewasa. Assalamualaikum Mas Sidki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abror. Gimana kabarnya Mas Sidki? Alhamdulillah baik, Mas Abror. Kita jarang ketemu ya, Mas Abror. Iya, lama nggak ketemu nih kita ya. Iya, sehat ya Mas Abror ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada orang luar biasa aktivis ini. Mas Aksara Dena, pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum Mas Dena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Dena? Apa kabarnya? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Siap. Cuman nggak tambah cabi kayak Gus Abror. Cuma saya nggak tambah brewok ya. Oh iya. Oke, kita sebelum melangkah ke obrolan dan bincang-bincang soal Jejak Langkah Dua Ulama yang lebih serius tapi santai, kita saksikan dulu intermezzo
berupa trailer Jejak Langkah Dua Ulama untuk mengobati rasa kangen kita akibat lockdown virus COVID-19. Oke, silakan. Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuanmu. Maka kaum perempuan juga harus pintar. Sopo sing wani ngawayah kiblat? Sopo meneh nek ora dahlan? Yaya nyaran. Nek wis suwi ngilmu agama, ayo padha langti ngamalno. Saya janji akan menyusun rencana yang lebih besar lagi, Tuan. Deres doyo. Langgar iki langgar kiai kafir. Kudu diambruk. Boleh sama iki? Balik, Pak. dalam situasi seperti ini. Wajib hukumnya bagi kita mempertahankan. Ojo meneng wae kaya ngono kuwi Dahlan. Orang hijrah baik. Semoga tongkat ini kelak akan menjadi bedil yang berguna untuk melawan. Mari kita berjuang. Allahu Akbar. Insya Allah kalian akan menjadi mundirul kaum satu saat. Oke, itu tadi trailer film Jejak Langkah Dua Ulama yang sejatinya sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Seharusnya sudah bisa dinikmati di daerah-daerah masing-masing dan juga di beberapa bioskop nanti. Tapi sayang karena kendala COVID-19 ini sehingga distribusi harus ditunda. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi terbaru dan juga informasi yang lengkap seputar film Jejak Langkah Dua Ulama, bisa kepoin Instagram film Jejak Langkah Dua Ulama, Facebook film Jejak Langkah Dua Ulama, dan juga di YouTube juga bisa film Jejak Langkah Dua Ulama, nama yang sama ya. Silakan dicek, silakan dikepoin, semuanya dari situ. Ada juga trailer, ada soundtrack, ada theme song-nya juga. Oke, apakah Pak Sigit Aryasa sudah masuk ini? Belum masuk ya? Pak Sigit belum masuk. Oke, pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, sekarang ini kita akan masuk ke inti daripada acara kita, yakni talk show, ngobrol santai, dan juga bincang-bincang seputar apa sih film Jejak Langkah Dua Ulama itu, terus kemudian bagaimana sih penggarapannya, susah apa, kendalanya apa, dan lain sebagainya. Pasti ketiga narasumber kita ini memiliki informasi-informasi penting seputar bagaimana pengalaman mereka menggarap dan ikut serta terlibat dalam penggarapan film Jejak Langkah Dua Ulama tentang dua orang tokoh Islam di Indonesia ini. Yang pertama adalah Pak Sigit Aryasa. Pak Sigit Aryasa ini adalah sutradara iklan, beliau juga sutradara
beberapa film pendek, kemudian asli orang Jombang, orang Ngoro, Jombang, santri, alumni juga, alumni pesantren besar di Ponorogo. Kami biasanya menyebut beliau Pak Men ya. Saya nggak tahu Pak Men itu asal-usulnya kayak gimana. Nggak usah dibahas di sini juga ya, karena itu bisa nanti di segmentasi yang lain. Selamat datang Pak Sigit Aryansyah. Oh, Pak Sigit Aryansyah. Assalamualaikum, Pak Men. Assalamualaikum, Pak Men. Masih proses sepertinya ini. Oh, masih proses. Nah, itu beliau. Assalamualaikum, Pak Men. Masih belum ya. Selanjutnya ada Mas Sidki Mudakir. Nah, kalau kami biasanya manggilnya Gus Sidki ya. Beliau santri asli pesantren Tebu Ireng, asli Sukabumi, masih muda banget, umurnya masih 25 tahun, jomblo. Kemudian Terima kasih atas promosinya, Mas beberapa Abraham. aktor film pendek juga, dan juga ada beberapa film panjang juga sudah pernah dibintangi oleh Mas Sidki ini. Di antaranya ada film Dinar, ada film Sakinah, produksi Tebu Ireng, kemudian ada film Jejak Langkah Dua Ulama ini. Beliau seorang putra kiai sebenarnya sejatinya di Sukabumi, namun beliau nggak mau pulang karena takut jadi kiai. Itu termasuk penting. Selanjutnya ada Mas Aksara Dena. Ini Mas Aksara Dena ini bintang iklan juga, beberapa iklan pernah dibintangi oleh pria brewok ini. Saya sebut brewok karena fakta ya. Kemudian juga pernah sering beberapa kali membintangi video klip, asli Banjarnegara ya. Banjarnegara ya Mas ya. Asli Banjarnegara, sekarang tinggal berdomisili di Jogja, tapi sekarang lagi di mana Mas Denan? Lagi di Kalasan, baru nyampe Jogja. Oh, baru nyampe Jogja. Bapak satu anak, sugar daddy ya. Petani, aktivis pertanian, aktivis agraria, rapper, MC, penggemar musik metal. Siapa sangka ya, pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah gaul. Yang terakhir kemarin sebelum di Jejak Langkah Dua Ulama, beliau sempat masuk menjadi aktor di pemeran Kartosuwiryo muda di film Cokro Aminoto Guru Bangsa, Sultan Garin Nugroho. Dan ada beberapa film pendek dan juga video klip. Oke, Pak Men sudah hadir? Ya, hadir. Oke. Assalamualaikum Pak Men sudah hadir ya. Ngapunten, Waalaikumsalam. Sami-sami, iki mau tak wanti-wanti temenan iki, iki aja oleh turu aku. Ada yang baru gabung juga, Mas Ican. Selamat datang, Mas Ican. Hilang-hilang ini ya, Mas Ican ya. Ini apa? Selamat datang Mas Ican. Ada DOP, ada siapa lagi? Ini benar-benar full kru ya, luar biasa. Selamat datang pada semua kru dan juga audiens yang hadir di Zoom maupun yang lagi menonton di rumah aja melalui channel Facebook Jejak Langkah Dua Ulama live. Kita mulai ngorek-ngorek, ngulik-ngulik banyak informasi dari 3 orang ini. Kita sementara ini menjadikan mereka terdakwa, tersangka, yang harus kita cetar dengan pertanyaan-pertanyaan menarik. Ya. Kok kayak sidang munakosah ini. Iya. Oh enggak, kita santai. Yang pertama saya mau tanya nih sama Pak Men nih, Pak Sigit ya. Pak Men, halo. Siap. Kok bisa seorang Sigit Aryansyah yang mapan di iklan, walaupun sebelumnya pernah di film pendek dan pernah memproduksi film panjang juga, bisa-bisanya mau menerima menjadi sutradara film Jejak Langkah Dua Ulama ini. Gimana itu ceritanya Pak Men? Apa sih yang nggak bisa buat lo? ini udah diresik tadi ya? Oh, ini udah serius. Oke. Ini ya, pertama ini my voice is clear? Yes. Pak Men oke. I can hear you. Oke. Memang awalnya saya penggemar beliau berdua pertama ya. Karena itu saya punya
dilema, agak ambigu waktu itu jawaban saya. Saya siap, sanggup karena saya tertarik, dan saya khawatir nggak sanggup karena beliau adalah tokoh idola saya, beliau berdua. Nah itu problem dilema saya waktu misodorin skrip film ini ya. Karena ya, gimana ya? Beliau semua orang tahu, apalagi melihat skrip film ini bukan hanya beliau berdua, yang Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, ada Cokro Aminoto, ada Kartini, ada yang tokoh real ya, tokoh pahlawan real. Ada Kiai Soleh Darat, ada lagi. Dan itu semua orang sudah tahu, dan itu tantangannya sangat berat. Dengan limitasi yang kita punya, pasti itu akan menjadi berat. Tapi yang mendorong saya terus waktu itu ya itu Ican sama Arif itu. Oke, saya terima masukan lama, saya pikir akhirnya okelah bismillah. Meskipun berat kali bismillah. Itu jawabannya. Jadi Mas Arif dan Mas Nganuks ya, Mas Iksanul Karim, aktor utama di balik kesediaan Pak Men untuk mensutradarai film Jejak Langkah Dua Ulama ini, di samping ada dorongan-dorongan lain yang Pak Men sebutkan tadi ya. Oke. Mas Sidki. Bro, hadir. Kok bisa-bisanya sih ente mau gitu jadi Kiai Hasyim? Mau dorongan apa yang membuat seorang Gus Sidki ini mau menerima pinangan manajemen Jejak Langkah Dua Ulama untuk menjadi Kiai Hasyim gitu kan? Padahal jenengan adalah seorang santri, pasti ada beban-beban tertentu yang dialami oleh jenengan gitu kan? Gimana itu bisa diceritakan Mas Sidki? Ya betul, terima kasih Mas Abror atas waktunya dan pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya berkesempatan di kesempatan kali ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua yang hadir ataupun yang nonton. Dan juga saya mohon maaf kalau latar belakangnya ini sangat tidak mengindahkan mata. Tapi ya inilah keadaan dan kondisinya. Karena nggak bisa mudik. Baik, mungkin perlu diceritakan di sini sebetulnya saya di produksi Jejak Langkah Dua Ulama ini, sebelum produksi saya ini menjabat sebagai manajer lokasi dengan Mas Dayan. Saya menjadi manajer lokasi, dan tentunya seperti halnya produksi film yang lainnya, pasti ada yang namanya casting untuk mencari pemeran dari apa yang akan difilmkan tersebut. Dan di situ juga saya ikut bantu-bantu menata ruangan, ikut fotokopi naskah. Istilahnya saya panitia lah di situ itu. Dan teman-teman yang saya kenal itu pada bertanya sama saya, Mas Sidki, ini persyaratannya untuk casting apa? Begitu banyak kan yang mau casting di film ini, terkecuali saya, karena saya panitia. Setelah casting berlalu, akhirnya beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh pimpinan rumah produksi, dipanggil ke rumah. Ternyata di sana saya diminta untuk memerankan tokoh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya kesan pertama saya karena sebagai santri Tebu Ireng, tentu ada penolakan karena terlalu berat lah peran ini diperankan, apalagi saya sebagai santri yang B aja gitu loh, jadi sangat tidak mungkin. Tapi terlepas dari itu beberapa kali penolakan sehingga pertemuan beberapa kali akhirnya disampaikan karena banyak berbicara dari pimpinan bahwa ini adalah bukan bukan keinginan pribadi, tapi juga amanah keinginan dari almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Jadi tentunya saya sebagai santrinya, saya tentu harus siap menjalani itu walaupun dengan berbagai resiko dan tanggungan yang sangat luar biasa berat ini. Kira-kira begitu Mas Abror mungkin.
Jadi Oke, sebelumnya terima saya kasih. juga Jadi- mohon maaf teman-teman yang casting. Jadi ada orang yang sebelumnya bagian fotokopi, nggak ikut casting gitu, tapi Anda justru mendapatkan tiket secara mulus untuk memerankan film Kiai Hasyim dalam Itu film dia ini. ya Allah. Biasa sekali. Itu tidak pernah terbayangkan lah sama sekali sebelumnya. Tidak pernah Dan terbayangkan saya apa juga sudah pernah nggak terencana. Wah, tidak. Oke. Seharusnya terima Anda kasih. lebih tahu lah. Oh iya. Enggak, saya cuma menjebak pertanyaan aja. Mas Dena, halo. Mas Dena. Saya sering mendengar ketika beberapa orang, khususnya kaum Hawa, itu menanyakan, ya Allah keren banget ini pemeran Kiai Dahlan ini siapa? Mereka tuh kepo-kepo kan, akhirnya mencari-cari Instagram dan pokoknya media sosialnya Mas Dena lah. Tapi kemudian mereka tuh jadi kaget, wih ternyata dia metal ya, ternyata dia rapper, sering nge-MC dan lain sebagainya. Wih kok bisa ya jadi pemeran Kiai Ahmad Dahlan ya? Ini pertanyaan besar dari netizen plus 62 ini kepada Mas Dena yang harus dijawab karena banyak yang penasaran ini kan. Oke, silakan Mas Dena diceritakan awalnya tuh kayak gimana kok bisa ikut casting lalu kemudian diterima kayak gitu. Oke, pertama matur suwun untuk semuanya, terima kasih. Yang Dan Jawi. juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jujur sampai sekarang tetap ngerasa nggak pantas banget untuk memerankan. Enggak, tapi serius itu, apalagi ya sebagaimana Pak Men, sebagaimana Gus Sidki, beliau itu sosok yang luar biasa dan saya meyakini Mbah Dahlan itu waliullah insya Allah itu. Dan tentunya kenapa bisa? Itu awalnya karena ada casting, karena jejak langkah dua ulama berkomitmen untuk membuka casting, dan khususnya untuk Harun Muhammad dan NU. Kebetulan saya dari warga Muhammadiyah, besar di wilayah Muhammadiyah. Awalnya merasa casting itu paling ya syukur-syukur supporting gitu, syukur-syukur supporting satu, misalkan jadi muridnya Mbah Dahlan atau jadi muridnya Mbah Hasyim gitu. Tapi ini saya juga akan mempertanyakan ini, kenapa Pak Men, Pak Produser itu memilih saya itu justru itu. Dan itu mungkin sekarang nanti bisa dijawab sama Pak Men gitu. Itu padahal saya sangat tidak pantas gitu. Perlu dijawab nggak Pak Men nih Pak Men? Jadi si Mas Dena sampai sekarang masih nggak nyangka ya, masih rasa bahwa aduh saya ini nggak pantas gitu ya? Iya. Iya, sangat rendah, sangat tawaduk sekali. Iya, kalau tawaduk juga. Oke, Iya, Pak Men. Mana Pak Men? Jam dulu duduk terus pakai mobil, meja mobil. Oke, Pak Men. Saya itu pernah baca berita di salah satu media mau menjelaskan bahwa judulnya itu di headline-nya itu sangat jelas sekali bahwa sutradara jejak langkah dua ulama ini merasa deg-degan. Deg-degannya kayak gimana itu Pak Men? Kok bisa-bisanya sutradara yang sudah malang melintang syuting itu kan bukan hal baru bagi Pak Men, dalam arti kan kayak gitu. Sudah hari-hari makanan sehari-hari itu menjadi proyek harian, mata pencaharian kalau saya mau katakan itu agak sedikit dalam konotasi yang agak umum gitu kan. Kira-kira kenapa kok bisa sampai deg-degan kayak gitu? Seberapa beratkah film ini? Oh, oke. Ya iya, itu judulnya itu sangat tendensius sutradara deg-degan. Meskipun itu benar. Saya ditanya itu jawabnya memang gitu. Jawabnya gimana? Nik. Pak Men, suaranya. Oke. Seperti yang saya ceritakan tadi, memfilmkan beliau berdua itu, wah sangatlah bebannya berat, tanggung jawabnya berat itu loh. Beliau orang besar yang jarak dengan kita ini sudah sekian puluh tahun, 100 tahun malah. Jadi
apa namanya, risetnya juga nggak gampang. Apa ya saya sanggup? Nah itu apa saya sanggup? Nah, itu pertanyaan terbesar saya. Jadi gini, menurut saya sutradara itu menjadi sutradara itu bukan seperti yang dibilang Mas Abrar tadi ya. Sudah syuting malang melintang ke sana kemari. Ya, saya sejak tahun 2000 saya udah menjadi sutradara. Cuman menjadi sutradara itu menurut saya ya, setangkapan saya ya, apa yang saya rasakan ya, itu satu-satunya profesi yang nggak bisa dikuasai. Pak, tangkap maksudnya? Iya, tangkap. Sutradara itu mungkin ya, bagi saya itu profesi yang nggak bisa dikuasain. Oke, I am mastering this. Saya sudah menguasai menjadi sutradara. Enggak. Karena setiap storytelling, setiap story, setiap cerita, setiap skrip itu punya ekspedisinya sendiri, punya definisinya sendiri, dan punya eksplorasinya tersendiri. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Apalagi skrip yang melibatkan dua tokoh besar ini, nggak hanya dua bahkan. Ya, jadi itu kenapa? Karena setiap saya memulai membuat karya, terutama film ya, itu saya selalu merasa gini, saya nggak tahu film apa yang saya kerjakan ini nanti bagus apa enggak. Tapi saya tahu yang jelek itu apa. Saya hanya bisa menghindari yang nggak bagus. Tapi bahwasanya ide atau eksekusi yang saya terapkan ini nanti akan bagus apa enggak. Tapi itu prinsip saya, selalu prinsip saya. Setiap memulai langkah, saya nggak tahu ini akan nyampe kemana, akan menjadi bagus atau enggak. Mungkin semua orang nggak akan tahu. Tapi saya tahu betul, ini jelek, saya nggak boleh lewat sini. Itu patokan saya. Jadi ketika disodori memfilmkan beliau berdua, waduh. Karena saya selalu iri melihat orang soleh. Ya, orang soleh. Walaupun Pak Men sebegajul-begajulnya saya. Justru karena saya nggak soleh, jadi saya iri ngeliat orang soleh. Ya. Saya ngeliat iri, apalagi anak muda yang kayak Gus Sidki, kayak Kiai Dena itu. Waduh, saya. Sudah tua Pak Men, sudah banyak jenggotnya ini. Jadi seperti yang dibilang Dena tadi, saya bisa memahami, Gus Sidki saya bisa memahami bahwasanya, waduh, memerankan beliau berdua itu, waduh, berat. Dan saya bukan ketika saya disodorin casting director nama-nama itu, saya nggak bisa memutuskan dalam satu hari. Bahkan director mungkin jengkel sama saya. Coba saya minta videonya yang lain lagi, dari depan, dari atas, dari bawah. Terus tolong dia suruh ngomong. Ini suruh gini. Sampai saya yakin, karena settingnya castingnya jarak jauh waktu itu kan. Iya. Dan saya waktu itu berkomitmen, next saya ketemu orang ini, orang-orang mereka ini, ya nggak hanya Dena dan Gus Sidki ya, next saya ketemu orang ini, kalau mendekati hari H belum fix seperti apa yang saya bayangkan, kasih prioritas saya untuk mengganti mereka, bilang begitu. Harus siap saya ganti, ya bilang. Oke, siap. Wah, pokoknya gitu-gitulah. Karena halo, Amen. Pak Men. Oh, Pak Men masih on? Halo. Hostnya, iya ini hostnya dimatiin masalah audio saya. Oh. Oke. Oke, dilanjut Amin. Sudah masuk ya. Ini saya nggak bisa unmute. Iya. Oke, khilaf itu kayaknya dia. Oke, mungkin ya simpel jawabannya gitulah. Tapi kemudian saya surprise ini saya ketemu orang kayak Dena, kayak Sidki, yang gini ya, saya susah ngomonginnya dengan kata-kata ini. Saking spesialnya. Enggak, apa yang ada di kepala saya waktu itu ketika mendirect ini. Kiai Dahlan harus gini, Kiai Hashim harus seperti ini, beatnya seperti ini,
moodnya seperti ini, karakternya seperti ini, film ini akan jadi seperti ini, kan ada di kepala saya semua. Dan saya menemukan itu di Dena dan Sidki. Alhamdulillah, surprisingly. Alhamdulillah. Ya. Iya, oke, mungkin itu ya. Itu Mas Dena, Pak Men sangat surprise dengan kehadirannya jenengan dan juga kehadirannya Mas Sidki untuk masuk dalam jajaran pemeran utama dalam film Jejak Langkah Dua Ulama ini. Jadi saya kira kalau misalkan Mas Dena mengatakan nggak pantas, Pak Men justru sangat bersyukur dengan adanya Mas Dena. Oke, Mas Sidki, saya mau menanyakan ini Mas Sidki. Ikhtiar apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Sidki ketika Mas Sidki, kamu harus memerankan memerankan peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira ikhtiar apa yang dilakukan oleh seorang Sidki ketika pertama kali kemudian mendengar bahwa dia ditunjuk sebagai pemeran Kiai Hasyim? Ikhtiar apa? Batin dan lahir loh ya. Ini praproduksi dalam arti. Praproduksi ya. Justru memang ketika memerankan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang terberat itu bukan ketika produksi menurut saya, tapi pra dan pasca. Oke. Itu pertama. Yang kedua, seperti apa yang saya katakan di awal bahwa peran ini sungguh berat bagi saya sebagai khususnya saya sebagai seorang santri Tebireng yang biasa aja lah. Tentunya ada ikhtiar-ikhtiar Mas Abror, ada ikhtiar-ikhtiar khusus di mana saya ketika saya mendengar diamanahi untuk memerankan tokoh yang luar biasa ini, beliau Mbah Hasyim. Tapi ikhtiar ini bukan berarti saya mohon maaf dijelaskan dulu bahwa ikhtiarnya misalnya contohnya seperti puasa ataupun berkontemplasi atau berziarah ke berziarah lah istilahnya, berziarah ke makam-makam beliau Mbah Asy'ari dan juga Mbah Hasyim, berlama-lama di sana. Mungkin orang-orang teman-teman tujuannya saya berpuasa istilahnya tirakat lah ya. Bertirakat, ziarah itu sebetulnya bukan untuk untuk meminta restu atau untuk supaya dapat wangsit ketika saya menjalani ritual itu atau fotos ya. tegas, disiplin terhadap hukum syariat. Dan saya rasa itu bisa menggambarkan kepribadian beliau. Oke. Terima kasih Mas Sidki. Untuk Mas Dena nih, ini kan sama kayak Mas Sidki tadi kan, pasti sangat berat waktu mendengar bahwa Mas Dena ini diterima dan tidak diterima pun bukan peran yang abal-abal, tapi peran tokoh sentral dalam film ini. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Dena ketika tahu bahwa ditunjuk sebagai pemeran Kiai Ahmad Dahlan itu? Apa usaha-usahanya, ikhtiarnya apa dan lain sebagainya, Mas Dena? Oke, pertama nun sewu Gus Abror. Kalau menurut saya itu khususnya di film Jejak Langkah Dua Ulama itu sama sekali tidak ada peran abal-abal. Bahkan benar sekali. Bahkan yang tidak muncul di film tidak mendapatkan itu tidak ada yang abal-abal. Itu saya merasakan gotong royong yang luar biasa dari awal tengah sampai pasca itu tadi itu sekarang ini ngecas untuk jaga diri karena beratnya menjadi Mbah Dahlan itu. Nah, ikhtiarnya itu di ngejaga diri itu Mas yang berat.
Jaga Bisa diri itu jaga kayak diri. gimana Mas Dena? Ya Betul akhirnya itu. akhirnya Jaga diri itu kayak gimana Mas Dena? Bisa jelasin? Kayak apa sih jaga diri itu maksudnya? ya mohon maaf ya, karena ini mungkin live jadi publik, mungkin ada yang tidak beragama Islam atau bahkan tidak percaya dengan hal-hal spiritual. Tapi kami yang menjalani ini tadi seperti dijelaskan Gus Sidki, menjalani yang sedemikian itu kami merasakan betul. Dan bahkan ketika mohon maaf misalkan tadi Pak Men merasa menemukan Gus Sidki, menemukan Aksara Dena yang seperti itu menurut saya juga bukan saya itu. Itu saya kalau suruh ulangi nggak bisa. Sampai segitunya ya Mas Dena. Nah, aku cuma ngerasa itu ya beruntung aja lah. Nah, untuk usaha-usahanya saya ingat betul dilalah Muhammadiyah pernah membuat film tentang Aisyah yang tentang 9 putri. Nah, yang menjadi Mbah Dahlan, alhamdulillah Pak Suye yang di film Jejak Langkah Dua Ulama itu beliau menjadi kakaknya Mbah Dahlan. Iya, kakak ipar. Nggih, kakak ipar. Nah, tentu saya menanyakan beliau juga gimana kalau diparingi dalan untuk memerankan Mbah Dahlan itu seperti apa. Ya yang beliau sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Gus Sidki, dan saya berusaha melakukan itu. Ya alhamdulillah, gimana ya? Ya alhamdulillah dapat hikmah, dapat pelajaran, karena memang pelajarannya banyak banget sih. Jadi ini bukan hanya memerankan, tapi sinau bareng, sinau akbar di Jejak Langkah Dua Ulama itu. Oke. Aku cukup kesusahan Mas, apa ya? Karena ada hal-hal yang sifatnya itu memang kalau orang tidak percaya spiritual itu akan susah dimengerti. Misalkan hanya berdasarkan teori teater gitu, yang dia harus riset, terus dia harus memahami gestur, memahami mimik dari si tokoh yang diperankan, harus benar-benar mengetahui dari zuriat-zuriatnya. Nah, sebagaimana Pak Suye sampaikan, itu ada hal yang sudah di luar teori. Nah, itu mungkin yang menjadi upaya lebih gimana benar-benar memiliki jiwa dari tokoh, dan saya rasa nggak tahu lah, saya nggak tahu lah. Susah aku jawabnya. Oke. Kira-kira bisa nggak Mas diceritakan pengalaman spiritualnya satu aja kira-kira yang menarik dan layak untuk dikonsumsi publik. Kira-kira pengalaman spiritual yang kayak gimana yang dialami oleh Mas Dena ketika proses produksi Jejak Langkah ini? Mungkin seluruh manusia itu bahkan sebelum saya ke makam itu dapat mimpi yang di situ saya juga tanyakan ke guru saya. Mimpinya itu saya manggul kerandanya Mbah Dahlan dan posisi saya di belakang, di kiri. Kemudian sambil saya kurang ingat itu bersolawat atau melafalkan doa menuju ke makam, rame banyak orang. Kemudian di tengah jalan itu kerandanya itu gerak-gerak. Kerandanya gerak-gerak dan kerandanya terbang ke langit sampai 4 orang di depan saya itu tidak bisa memanggul lagi, dan cuma saya dan samping saya yang bisa memanggul. Sampai di langit. Niki pokoknya nuwun sewu nggih, kula nyuwun izin nggih, serius nggih. Oh, siap. Jelaskan. Mboten napa-napa, Mas. Sampai di langit itu kami berusaha tetap meskipun cuma berdua, manggul yang di belakang ini tetap berusaha megangin. Tapi sampai di langit yang di situ cuma aja awan-awan, kami jatuh. Tapi pas jatuh itu biasanya kalau ngimpi itu kan kaget, tapi ini nggak kaget, masih ada lanjutannya. Dan setelah itu mimpinya sirep gitu, Mas. Itu menurut saya mungkin pengalaman spiritual yang sifatnya bisa dialami juga sama yang lain karena itu sifatnya mimpi. Tapi kalau yang lain mungkin
ya susah diceritakan jadinya. Iya, jangan diceritakan semuanya Mas, nanti jadi konten malam Jumat nanti ya. Oke, Mas Sidki. Cocok hostnya. Punya pengalaman yang kayak gitu juga nggak? Kalau saya sih Mas Abro untuk pengalaman spiritual ya, karena di awal saya katakan tadi bahwa tujuan saya berikhtiar, bertirakat, istilahnya beriadoh, itu nggak ada tujuan untuk seperti itu sebetulnya. Maka saya itu agak takut menceritakan ini. Saya takut saya keliru, karena kadang saya menganggap kadang ini mimpi atau imajinasi saya atau halusinasi saya atau keinginan saya. Maka saya dikatakan tadi saya untuk berikhtiar itu untuk istilahnya memantaskan diri saja sih, hanya itu aja. Oke. Kalau Pak Men merasakan hal yang kayak gitu juga nggak Pak Men? Ya, merasakan hal yang kayak gitu juga nggak? Saya pikir nggak perlu diceritakan. Cuman gini, kalau saya jauh dari sejak riset, sejak skrip, waduh saya kalau ceritanya nggak enak ya. Iya. Saya selalu paksakan. Waduh ini jadi ria ini ya. Ya intinya usaha spiritual pasti ada, dan saya tawasul tahu ya, orang tahu lah. Nah, itu hampir setiap malam, insya Allah waktu itu ya, sejak skrip ini, karena saya menceritakan ini hanya ingin menunjukkan bahwasanya saya nggak main-main, ini nggak boleh main-main ini Dan itu saya pertama kali merasakan ketika membuat film, saya nggak hanya berpikir teknis. Ini film Jejak Langkah Dua Ulama ini, saya nggak hanya sekedar berpikir teknis atau berpikir storytelling, berpikir skrip, tapi saya juga berpikir hal yang lebih dari itu, karena bukan apa-apa. Dan saya minta Allah untuk angel ngomongnya. Saya meminta bertawasul lah. Saya kirim doa lah, mengirimkan doa ke beliau berdua, kepada zuriyah beliau berdua, kepada semua yang relate dengan skrip kita. Nah, itu aja. Dan insya Allah hampir pastilah semua. Dan itu yang saya bilang tadi, saya bersyukur. Bahkan saya dua orang ini, Dena sama Sidki itu, tanpa mereka tahu, saya sudah imagine every night. mereka berdua. Saya tawasulkan Bismillah, ya Allah, Bismillah, semoga ini nggak salah. Bla 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 dan sebagainya, dan gitulah. Ya keep part of you mysterious lah. Jadi jangan diceritakan semua. Oke. Sepakat. Oke. Teman-teman semuanya, nanti kalau yang punya pertanyaan baik melalui Facebook maupun melalui yang hadir di Zoom meeting ini, bisa juga mengajukan pertanyaan, tapi nggak semuanya ya karena waktu. Nanti bisa diakomodir oleh Babang Admin. Oke. Pada sesi kedua ini kita akan bahas soal keriuhan apa dan apa sih yang terjadi ketika proses produksi dan sebagainya. Pasti banyak yang ingin tahu kira-kira kesulitannya apa dalam proses pengambilan gambar itu apa, dan kemudian pokoknya proses produksi itulah. Saya mau pertama ini yang menarik ke Pak Men ya, karena Pak Men sebagai director di sini. Pak Men kan sering kali mengatakan bahwa film ini sangat berat dan tantangannya luar biasa, gitu kan. Kemudian kira-kira waktu proses syuting, Pak Men, hal mendasar apa yang menjadi kesulitan tersendiri Pak Men ketika mendirect film ini? Gitu. Oke. Mungkin pertama yang sama semua dialami director ya terutama genre seperti ini ya, genre Saya bilang film ini genrenya adalah sejarah.
kan banyak orang atau media menyebut ini film religi ya. Kalau saya lebih cenderung film sejarah, kebetulan yang kita angkat adalah Kiai Dahlan dan Kiai Hashim. Beliau tokoh Islam kan gitu. Jadi semua kesulitan director kalau mendirect film sejarah adalah riset, kemudian mengaplikasikannya. Ide-ide itu kan hidup di kepala seorang director, kemudian mati di skrip, kemudian dihidupkan lagi oleh Dena sama Sidki dan teman-teman kru semua, oleh Ican, Arif dan semuanya. Dan alhamdulillah saya dibantu kru-kru dan pemain-pemain yang luar biasa, yang surprisingly saya juga ternyata mereka punya totalitas gitu, total gitu. Deg-degan saya tuh agak hilang dari hari ke hari, kemudian nambah dengan kasus lain misalnya gitu, kasus-kasus teknis. Deg-degannya dalam konotasi yang banyak ya Pak ya. Ya. Kalau deg-degan awal itu kan soal casting, soal ini gimana, kemudian di lapangan itu ya hal-hal teknis biasalah. Enggak. Setiap syuting itu punya ekspedisinya sendiri, saya bilang tadi kan, punya eksplorasinya sendiri, punya tantangannya sendiri. Jadi yang ini itu juga lumayan banyak ya, nggak bisa saya ceritakan satu-satu juga di sini ya. Tapi alhamdulillah selesai. Oke, kalau boleh saya berangkat, saya ceritakan. Berangkat film ini tuh idealisme saya di sini. Ini in frame nggak? In frame atau out frame ini? In frame. Ya. Masih in frame ya. Jadi kayak syuting. Ya. Idealisme saya di sini. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat saya turunkan terus. Itu real. Itu memang ya. Dan bukan berarti saya gimana ya, karena memang itu yang harus kita tempuh untuk membuat film ini jadi. Saya harus ambil keputusan itu. Kita harus kita jalankan ini jadi. Bukan berarti harus jelek, enggak. Saya yakin setiap maker apapun, dalam hal ini filmmakers, mereka akan lebih tahu kekurangan apa yang dia buat daripada orang lain. Kekurangannya, kelebihannya akan lebih tahu. Dan insya Allah saya juga tahu kelebihan film ini di mana dan kekurangan di mana. Insya Allah saya lebih tahu. Gitu. Oke, mungkin itu jawaban sementara. Lalu masih Pak Amen ini masih menarik ini untuk diperbincangkan Amen ya. Kira-kira keyakinan apa yang buat Pak Men merasa bahwa film ini harus jadi dan harus selesai dengan segala kesulitannya, dengan tingkat beratnya yang cukup tinggi. Keyakinan apa yang Pak Men miliki waktu itu? Pertama, saya dikelilingi orang-orang dengan semangat totalitas sangat tinggi. Dalam hal ini Al-Maghfurlah Kiai Salahuddin Wahid satu. Itu tanggung jawab saya besar di atas. Kemudian Mas Andika, produser, Mas Amin, produser, dan Duria semua jauh sebelum syuting kayaknya sudah menaruh beban di pundak saya itu. Saya merasakan gitu. Ini jadikan. Itu motivasi terbesar saya. Kemudian sebenarnya ada yang lebih besar dari itu, yaitu doa-doa saya itu. Jauh sebelum syuting, saya sudah kalau bahasa Gus Sidki tadi berkontemplasi itu tadi. Ya. Jadi saya kontemplasi. Saya nggak mau mengkhianati itu doa-doa saya, dan saya yakin Allah akan. Saya nggak tahu. Saya mungkin nggak punya kemampuan untuk membuat film ini jadi, tapi saya yakin Allah mampu membimbing saya membuat film ini jadi, termasuk membimbing semua kolega saya. Kolega itu dalam arti ya kru and talent ya, semua talent dan semua kru. Gus Sidki itu sampai mukanya nggak karu-karuan, kurang tidur waktu syuting. Dena juga kan. ya begitulah, dari banyak hal, banyak masalah itu selalu ada celah untuk. Ya, dan memang itulah itu yang apa namanya, yang membuat motivasi saya waktu itu. Meskipun saya menghindari terlalu banyak ngomong waktu itu, karena saya harus lebih banyak berpikir daripada banyak ngomong waktu itu ya. Tapi akhirnya banyak ngomong juga.
Ya akhirnya gitu juga sekarang. Oke, Mas Sidki ya, Mas Sidki ya. Saya waktu itu juga pernah dengar vlognya Mas Sidki mengatakan, "Woi, alhamdulillah, saya akhirnya hidup normal lagi." Gitu kan. Sampai segitu ya. Emang waktu syuting hidupnya nggak normal, Mas? Karena memang berat, Mas Bro. Betul kata Pak Ma itu. Sampai muka saya nggak karu-karuan. Karena ketika syuting, hari pertama sampai berapa hari itu, saya masih merasa saya itu bukan memerankan Mbah Hasyim. Saya masih merasa sebagai kru, bagian dari, apa namanya, yang tim untuk mensukseskan produksi ini. Jadi Pak Men kadang saya bikinkan pot mie, saya bikin galon, saya masih ngangkat galon gitu. Pada akhirnya sampai saya dimarahin sama Pak Men. Ini talent gitu ya. Talentnya kok kan. Karena gimana ya? Karena sulit memang. Mas Sidki, ini kan di peran Kiai Hasyim kan diperankan oleh ada 4 fase kan, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, dan juga ada Kiai Hasyim sepuh yang diperankan oleh orang-orang yang berbeda. Berbeda dengan Mas Dena yang memerankan Kiai Dahlan dari mulai remaja sampai sepuh, sampai meninggal kan gitu. Hanya apa namanya hanya 3 fase, sedangkan Kiai Hasyim itu 4 fase. Kira-kira kesulitan apa ketika berbagi peran seperti itu, Mas? Karena perbedaan waktunya cukup pendek kan gitu. Ya. Itu justru juga saya yang menjadi apa namanya, menjadi beban saya, jadi apa istilahnya keberatan saya. Kenapa saya kok tidak ingin ikut andil dalam memerankan sosok Mbah Hasyim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Karena lawan main saya ini bukan orang main-main juga. Mbah Hasyim muda atau remaja itu Gus Ivan. Beliau itu putra dari Gus Fahmi, cucu dari Hadratus Syekh. Juga yang tua itu Gus Riza. Gus Riza ini juga cucu dari Hadratus Syekh. Jadi sedangkan saya ini tengah-tengah ini. Ini Gus ya bukan, Dus ya iya. Gus ya bukan, Gus ya iya. Ini dagel tenan ya. Gus bukan, maksudnya Dus. Setan dari Gus. Kardus. Akhirnya ya gimana? Kardus. Kardus. Mas Dena, menurut Mas Dena kira-kira sosok Kiai Dahlan itu kayak gimana sih? Pasti dong, sebelum memerankan pasti mempelajari banyak hal tentang Kiai Dahlan dan juga Muhammadiyah, karena walaupun Mas Dena sendiri mengaku sebagai kader Muhammadiyah dalam seperti ini adalah keluarga Muhammadiyah. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang kader itu bukan, tapi ketika orang tua saya, mbah saya itu besar di Muhammadiyah, ya saya harus tahu diri gitu. Harus tahu diri. Harus tahu diri. Nah, alhamdulillah ketika belajar tentang Mbah Dahlan itu, ya nun sewu dan mohon maaf sekali dengan segala keterbatasan saya. Pertama saya matur suwun sama Pak Suye yang sudah menunjukkan jalannya. Beliau menurut saya melegitimasi posisi saya yang bukan orang teater. Saya tidak pernah sekolah casting, sekolah acting, tapi kemudian beliau memberikan motivasi yang luar biasa pada saya. Karena alhamdulillah beliau di Jogja dan nongkrong bareng juga. Nah dari situ saya dapat motivasinya, jalan-jalannya. Kemudian saya mempelajari Mbah Dahlan, termasuk terima kasih kepada khususan Pak Andika yang zuriat dari Mbah Dahlan sudah menunjukkan hal-hal yang penting. Menurut saya nun sewu di titik Mbah Dahlan dianggap kafir itu menurut saya sosok sangat luar biasa. Karena berarti dia, dan terbukti sampai hari ini, berarti beliau mempunyai visi yang luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa, dan kelas beliau
kepercayaan diri seperti itu tauhidnya pasti luar biasa. Sampai di titik di zaman seperti itu menjalankan perintah agama, tapi sampai musolanya dirobohkan, sampai diacuhkan, sampai dicaci maki. Itu menurut saya hal yang tidak mudah untuk menjadi manusia seperti itu. Apalagi waktu itu adalah di masa kolonial, yang itu sangat jelas musuh itu di depan mata. Mohon maaf, misalkan Budi Utomo yang bersinggungan dengan kolonial juga, ada orang-orang yang sekolah di sekolah kolonial kayak sekolah raja, tapi beliau bisa selaras campur tapi ora baur dengan orang-orang itu luar biasa. Dan di titik beliau dicaci maki kafir, itu artinya beliau sangat bisa menyelaraskan diri dengan zaman. Nah, itu yang mungkin saya sangat terkesan dengan beliau. Artinya sorjan kebesaran beliau yang sekarang banyak difoto-foto, itu awalnya kan sorjan yang sering dipakai oleh kaum priayi yang dianggap dekat dengan kolonial, yang kemudian dianggap kafir, pakaian orang kafir. Berarti di masa itu beliau dekat, bisa campur tapi tidak baur dengan orang yang paling remuk di mata masyarakat. Di sisi itulah saya melihat beliau benar-benar menjalankan apa yang dijalankan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang simbolnya ada mungkin nun sewu di hadis Kanjeng Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi yang berkali-kali mengolok-ngolokinya. Tapi beliau menyuapinya, itu menurut saya simbol yang sangat luar biasa, yang di situ ada hal pelayanan, di situ ada hal pemberdayaan, di situ ada hal-hal yang sifatnya harus sabar, harus ikhlas, dan lain sebagainya. Jadi tidak mementingkan nama dirinya tetap terlihat baik sebagai anak dari Kiai Penghulu, tapi dia benar-benar melihat masyarakat mana yang harus didekati, mana yang harus dia pelajari, mana yang harus dia juga mencampurinya tanpa harus membaur dengannya, tanpa harus terkontaminasi. Di situ titik yang luar biasa. Ya nun sewu, misalkan, maka saya posting itu, saya mohon maaf kepada seluruh yang merasa kurang pas dengan tingkah saya, yang saya memakai pakaian ala Mbah Dahlan dengan sorjan batik, tapi dengan ini selendang, tapi saya pakai jaket jeans dan baju flannel. Yang itu saya merasakan kalau di zaman sekarang Mbah Dahlan akan memposisikan diri di titik yang paling remuk. Katakanlah baju flannel dan jaket jeans sobek-sobek itu orang-orang preman, orang-orang metal yang tidak tahu agama. Sebagaimana beliau di Budi Utomo yang banyak yang tidak tahu agama. Mohon maaf ini. Siap. Tapi beliau bisa lenggah bareng bahkan orang-orang yang tidak tahu agama Islam tapi mempunyai perjuangan nasionalisme, kemudian bisa mengambilnya itu. Dan itu sangat kelihatan di simbol yang ada di film ketika nun sewu Bung Karno kemudian terkenal dengan kata-katanya yang itu disampaikan Mbah Dahlan waktu di rumah Paneleh bersama Cokroaminoto. Yang itu kutipan dari Quran itu digunakan oleh Bung Karno dalam orasi-orasinya. Nah, itu hal yang luar biasa dari Mbah Dahlan. Itu menurut saya kelihatannya priayi memakai pakaian seperti itu, padahal itu bentuk kesuhudan. Kayaknya seperti itu, Kang Mas. Oke. Karena itu orang yang paling remuk, itu orang kafir kok malah disama-samai, misalkan seperti itu. Oke, itu susah sekali. Oke, itu dengar ya para netizen-netizen yang mempertanyakan, yang habis ngepoin media sosialnya Mas Dena ini terus dibanding-bandingkan dengan Kiai Dahlan, ini alasan beliau karena tampang tidak selalu menunjukkan bahwa itu adalah perilaku gitu ya Mas Dena ya. Wah, tapi kalau perilaku saya remuk, Mas. Oh, perilakunya remuk.
Kalau Mas Sidki gimana Mas ini? Mas Sidki, sosok Kiai Hasyim gimana Mas Sidki? Yang paling mau menambahkan. Iya nih, mohon maaf ini. Yang Oke, paling remuk Mas Dena monggo. Yang paling remuk dari keremukan saya itu Pak Men. Oh, karena gitu. Kenapa itu? Di Samsunya itu sering saya mintai. Enggak. Saya memang menyediakan buat umum kok itu. Luar biasa. Iya, tapi oke. Pak Men juga sering minta punya orang lain kok kalau punyanya habis. Mas Sidki, gimana sosok Kiai Hasyim? Gimana Mas Abdur? Sidki gimana? Iya. Tapi sebelumnya kalau Mas Dena jadi perhatian di media sosial, misalnya contohnya di IG, saya kok enggak ya Mas Abdur ya? Iya. Iya, kenapa ya? Saya juga nggak tahu itu kenapa kok bisa kayak gitu. Karena ketawaduan Gus Sidki sama sekali nggak posting. Karena kekonyolan saya, sebelum saya lebih suka jadi orang konyol. Makanya itu yang jadi berat bagi saya. Sosok Mbah Hasyim di mata saya, kita sepakatlah bahwa Mbah Hasyim Hadratus Syekh ini digelari gelar Hadratus Syekh ini bukan sembarangan orang. Tentu alim dan kesolehan itu sudah sepakat. Tapi jauh sebelum itu tentu ada perjuangan. Jadi Mbah Hasyim menurut pandangan saya khususnya di film ini adalah dua kata, perjuangan dan juga pemersatu. Jadi berjuang bagaimana kita bisa lihat di film ini bagaimana beliau mendirikan pondok pesantren Tebuireng, bagaimana dia berjuang untuk berpendidikan mulai dari berbagai pondok sampai ke Mekah sana, berjuang melawan penindasan, berjuang melawan masyarakat yang lingkungannya istilahnya sudah rusak lah. Beliau tetap bersikukuh untuk mendirikan pesantren yang dimana di situ adalah sarangnya para preman. Tentu yang kedua pemersatu, bisa dikatakan Mbah Hasyim ini menurut saya bukan tokoh agama Islam saja, bukan hanya tokoh atau pendiri pondok pesantren Tebuireng, bukan hanya pendiri Nahdlatul Ulama, tapi menurut saya Mbah Hasyim ini adalah tokoh utama bangsa Indonesia. Karena menurut saya beliau termasuk orang yang berhasil memadukan antara keislaman dan keindonesiaan. Dan itu sering sekali digaungkan atau dibicarakan dibicarakan oleh beliau Al-Fakturlah almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid bahwa Mbah Hasyim itu berhasil memadukan antara keindonesiaan dan keislaman. Bisa dibuktikan salah satu contohnya ketika berhasilnya merevisi Pancasila sila pertama atau yang dulu kita kenal dengan Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta yang berhasil diubah salah satunya oleh Kiai Wahid Hasyim putra beliau, dan itu yakin itu adalah representasi dari peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi menurut saya itu kira-kira Mas Alto. Semuanya sudah pernah nonton film ini toh pasti, tiga narasumber ini. Mas Dena sudah sempat nonton film ini ya? Sempat. Oh sempat, alhamdulillah. Oke. Saya sempat. Saya ke Pak Men dulu. Pak Men, sempat juga saat nobar di Umsida kalau nggak salah waktu itu sampai dibuatkan acara, kemudian Pak Men juga kemudian tampil di depan gitu kan. Ya. Terus kemudian setelah nonton film Jejak Langkah Dua Ulama ini, Pak Men puas atau ini sebenarnya layak ditonton dan sangat recommended untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Umsida itu apa mungkin ya? Bagi semuanya. Umsida waktu di Sidoarjo itu Pak Men waktu jenengan iya. Iya, itu diceritakan juga Pak Men. Itu kan iya. itu kan pengalaman yang cukup menarik itu Pak Men. Terus kemudian juga
apa namanya, film ini bagi Pak Men seperti apa setelah nonton film ini? Oke. Waktu di Sidoarjo itu kebetulan yang itu menarik karena di situ ada Bupati Sidoarjo, ada yang nonton itu di sebelah saya itu ada Bupati Sidoarjo, ada ketua NU, ketua NU Jawa Timur, di Sidoarjo maksud saya, terus kemudian ketua Muhammadiyah, ketua Aisyah, itu di samping-samping saya itu. Tahu nggak hal terberat yang saya pikir waktu itu? Iya. Gak bisa ngerokok. Enggak. Bukan, itu guyon. Kan tahu sendiri film ini panjang banget. Iya, 2, sekian. Iya. 2, sekian jam. Nah, itu saya kembali saya merasa deg-degan ya Allah, semoga kalau nggak bisa memuaskan, saya yakin film ini masih banyak kekurangan ya, film kita ini. Saya mengakui itu. Nggak semua yang ada di kepala kita bisa terwujud, tereksekusi, teraplikasi dalam film ini. Tapi at least bermanfaat lah, gitu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau manusia terbaik itu yang bermanfaat buat orang lain. Nah, film ini adalah upaya kita bersama membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya kalaupun ini kurang bagus, oke, we can do that next, another movies, insyaallah. Tapi ini sinyalman ini, Mas. Amin. Mas Andika. Amin, insyaallah. Jadi waktu itu saya cukup deg-degan memang. Alhamdulillah komentar semuanya bagus ya. Saya bisa membaca ekspresi mereka, bahwasanya mereka itu nggak karena ada saya, karena ada kita ya di situ, ada Mas Era waktu itu, ada Mas Era, Mas Tommy ya, yang ini jadi mereka benar-benar testimoni mereka itu saya mendengar ketulusan mereka itu. Nah, dan itu saya cukup bersyukur meskipun ya bolehlah sedikit bangga waktu itu. Alhamdulillah karya kita diterima gitu. Dan saya sadar betul ini bukan karya saya pribadi, tenang aja. Jadi saya tuh merasa perjuangan kru talent yang nggak tidur berhari-hari itu terbayar. Jadi saya mewakili gitu. Saya merasa mewakili waktu itu, bukan saya bangga ke diri saya, enggak. Saya merasa mewakili. Oke. Terus apalagi komentar Bupati ini harus ada lagi gini bla 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 waktu itu, yang saya ada beberapa poin yang saya catat waktu itu. Kemudian yang momen menarik waktu itu adalah bersatunya pengurus-pengurus NU dan pengurus-pengurus Muhammadiyah, kemudian gerbongnya Kokam dan Banser waktu itu. Banser. Juga ada di situ. Waduh, itu saya merasa ya Allah, alhamdulillah. Ternyata saya ada manfaatnya juga hidup di dunia ini. Paling nggak lewat film. Selama ini kurang. Alhamdulillah. Iya bisa jadi. Sekian lama ya. Sekian lama akhirnya ada manfaatnya juga hidup saya ini. Gitu. Nah, jadi itu memang awalnya seperti yang saya ceritakan tadi, bayangin yang menunjuk saya itu adalah produser sekaligus cucu Kiai Dahlan. Waktu itu, Mas tolong filmkan ini. Artinya mengasih beban saya. Kemudian Gus Solah, Mas Amin, Gus Solah, Duriah langsung Kiai Hashim, tolong Mas, film ini tolong dijadikan. Bayangin perasaan saya waktu pertama masih ini berbentuk tulisan, waktu itu belum bentuk film. Itu saya sudah, waduh, luar biasa. Begitu pemutaran di Sidoarjo itu rasanya ada rasa plong untuk pertama kalinya itu ya di situ itu. Ya itu. Kemudian pemutaran di Tebu Ireng, nah itu. Nah, waduh ini benar-benar ini. Ya saya tahu ini ada beberapa masih jauh dari sempurna lah, masih jauh. Jadi ya itu tadi untuk mengobatinya ini harus bermanfaat. Meskipun technically atau masih jauh dari sempurna, tapi konten dari film ini harus bermanfaat. Itu yang saya pikir. Jadi kalau
secara teknis kita bisa capai dengan dukungan yang lebih matang nanti next-nya mungkin insya Allah. Jadi secara konten nggak boleh ditawar. Siap. Kalau buat film, buat apa konten tuh jangan sampai menawar konten, menawar teknis, menawar ini oke lah. Tapi kalau menurunkan kualitas konten, kualitas ini ya, itu akan saya pikir 1000 kali kalau harus menurunkan itu. Nah itu mungkin. Ya, thank you. Menarik. Kalau Mas Sidki dan Mas Dena, Mas siapa dulu nih? Mas Dena dulu deh. Mas Dena kira-kira waktu pertama kali itu nonton, gua nih di situ nih, gitu kan. Wah, gimana nih waktu itu menonton kayak gitu tuh? Perasaannya gimana? Ada rasa plongnya, puas kah? Atau ada merasa kurang dan sebagainya? Yang jelas, yang saya sebut itu bukan gua nih di situ nih, tapi kepancing juga dia. Ini suka dipancing ya. Ada gua. Yang muncul itu nyong ya. Oh iya, ini kenapa bonyong? Aduh, nyong. Muncul pertama itu beban pertama mulai datang. Terus gitu. Ketika nonton beban tambahan itu mulai datang. Terus aduh, nyong gitu kan. Nah, menghilangkan nyongnya itu yang susah kemudian. Dan saya rasa dalam kajian tasawuf itu kan ada unsur menghilangkan keenyongan atau kedirian itu ya. Keakuan. Ya, itu manfaat yang saya rasa pribadi dari film itu. Saya merasakan itu. Yang kedua, persatuan itu tadi. Di balik persatuan itu ada kekuatan. Nah, itu yang luar biasa dari film ini. Wah, luar biasa. Di balik persatuan ada kekuatan. Ya, karena mohon maaf ya, sebelum Indonesia lahir yang umurnya sudah 70-an tahun ini, Muhammadiyah dan NU itu konsisten, strict to the line, istiqomah untuk hadir bersama masyarakat dan bukan memerintah masyarakat. Itu yang luar biasa. Contohnya Nun Sewu, MBS Prambanan itu Muhammadiyah boarding school pertama yang ada di Muhammadiyah, itu pun tidak dari pusat. Artinya ada sistem yang sifatnya saling percaya antar basis. Tidak ada sistem pemerintah, tidak ada sistem yang terlalu sensitif. Dan itu di seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena NU sendiri ada basis di luar negeri. Nah, bayangkan ketika Nun Sewu, misalkan ekonomi Indonesia ini tidak lagi secara konvensional ditopang oleh Muhammadiyah dan NU. Mohon maaf ya, saya gamblang aja untuk hal ini ya. Katakanlah sistem-sistem ekonomi yang jadi penopang suatu negara, kemudian dia itu yang ada ditopang oleh bank-bank yang sifatnya bank internasional atau swasta, kemudian ditopang oleh bank-bank yang sifatnya itu oleh masyarakat sendiri, misalkan dari Muhammadiyah dan NU, itu saya meyakini rupiah itu bisa jadi rujukan kayak di Kuba, kayak mata uang peso. Jadi benar-benar berdaulat bangsa ini. Nah, itu ada kekuatan dan banyak sekali kekuatan-kekuatan itu. Kemandirian, tidak adanya membutuhkan bantuan-bantuan dari luar karena kita mandiri. Dari lazisme, dari NU juga ada sendiri. Itu salah satu contoh dari dua organisasi besar yang menaungi basis-basis masyarakat yang ketika, mohon maaf, penguasa-penguasa yang koruptif meremehkan dua organisasi ini, itu akan bahaya itu. Ketika dua organisasi ini kemudian berusaha mandiri karena saking koruptifnya penyelenggara negara, mohon maaf, itu kita tetap bisa menjadi Indonesia yang sebagaimana ada pada Piagam Jakarta, katakanlah tadi, sebagaimana pada Pancasila. Karena Nun Sewu perjuangan kemerdekaan itu juga dari seluruh kalangan santri dan seluruh kalangan masyarakat, yang itu salah satunya basis dari Muhammadiyah dan juga NU. Itu jadi film ini bisa memantik adanya persatuan dan juga kekuatan bahwa kita sebenarnya bisa mandiri dan berdaulat.
Luar biasa. Di balik persatuan ada, di balik ya persatuan ada kekuatan. Kuat baru ini. Nah ini saya boleh nambahkan sedikit tuh, keren Oke, banget. siap, siap. Wah, Dena keren banget memang. Luar biasa. Keren. Jadi apa itu seperti yang ada tambahan teks quote dari Kiai Salahuddin Wahid, Gus Solah, di akhir film yang di editing terbaru kita tambahkan. Jadi Indonesia, aku malah lupa redaksinya. Indonesia tidak akan bersatu. Indonesia itu kalau Tidak umat akan Islam maju. bersatu, bukan. Oh, iya. Kalau umat Islam bersatu, Indonesia bisa bersatu. Kalau Indonesia bisa maju. bukan, Islam bersatu, Indonesia bersatu. Gitu. Nah, jadi Indonesia mustahil bisa maju kalau umat Islam nggak bersatu. Iya. Dan representasi umat Islam terbesar, betul kata Dena tadi, ya Muhammadiyah dan NU. Ya, jadi sekedar ini ya, gambaran mungkin bagi teman-teman yang belum menyaksikan film ini, bahwasanya di film ini kita benar-benar lugas apa yang tercatat dalam sejarah. Insya Allah kita semua ada di posisi yang sama dalam menceritakan beliau berdua. Siapa Kiai Dahlan dan siapa Kiai Hasyim. Seperti berdirinya NU 1926 itu atas kegelisahan umat Islam, terutama ulama-ulama waktu itu, atas kejadian di Hijaz, di Najd, setelah jatuhnya Turki Utsmani. Setelah jatuhnya Turki Utsmani, kemudian penguasa baru Ibnu Saud berdiri, mengibarkan kekuasaannya. Disitulah kegelisahan ulama-ulama Nusantara yang dalam tanda kutip mereka itu juga alumni Najd, alumni Hijaz waktu itu, Makkah. Waktu itu namanya masih Hijaz karena under Ottoman Turki ya. Yeah. Mereka kegelisahan itulah sejarah terbentuk dan itu ada di film ini. Ini sekedar spoiler sedikit ya. Oke. Jadi karena kenapa saya utarakan ini? Karena sejak sebelum film ini mungkin Mas Abror juga tahu, yang lain tahu. Saya sudah banyak diteror. Yang ada yang bilang ini sutradaranya terlalu Muhammadiyah. Sebaliknya di sana ini sutradaranya ini akan pasti NU banget. No, saya Muhammadinu, men. Oke, men. Muhammadinu. Jadi insya Allah kita semua, baik di dalam film ini ya, baik pemeran maupun kru yang ada sebagian Muhammadiyah dan sebagian NU, kita sama-sama berdiri di atas, menyampaikan fakta apa adanya, insya Allah. Jadi yang ini saya sampaikan buat yang teman-teman yang belum menyaksikan film ini, jangan menjudge. Jadi insya Allah kita sampaikan benar-benar apa adanya sejarah itu. Bahkan mungkin Anda akan terkaget-kaget kalau saya akan di dalam satu dialog akan menyebut sesuatu yang sebenarnya itu agak sensitif misalnya. Bukan sensitivitasnya, tapi ya kita menyajikan fakta. Jadi film itu, orang membuat film untuk memberi jawaban. Ada orang membuat film atau membuat karya apapun to provide an answer, untuk memberi jawaban. Tapi saya dalam film ini berpikir membuat film itu nggak hanya memberi jawaban. Kita ada sometimes we have to pause the questions. Kita pause, tahu pause ya? Pause apa? Menghentikan pertanyaan. Nggak harus kita memberi jawaban. Jadi pausing the question is penting juga gitu. Jadi salah satunya dalam film ini. Film ini bukan perjalanan sejarah yang selesai kemudian kita simpulkan. Kita nggak menyimpulkan apapun. Kita menyajikan. Dan kesimpulannya itu, Indonesia ini adalah kesimpulan dari kehebatan dua ulama ini. Dua ulama ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, itu hanya representasi. Kalau kita mau benar-benar hitung apa peran ulama di Indonesia itu, bahkan dari sebelum di zaman Pangeran Diponegoro, Diponegoro itu ulama, santri. Kemudian di Indonesia Timur, di Makassar, Ternate, Tidore, jari kita nggak cukup untuk menghitung perjuangan ulama untuk menjadikan Indonesia ini. Beliau ini hanya berdua nih. Kenapa saya ngomong gini? Saya
menyenggol para investor dan produser, ternyata masih banyak yang bisa difilmkan. Luar biasa. Ini, core of the core ini. Inti dari pembicaraan Pak Men adalah itu, bahwa banyak sekali para pejuang dan pahlawan yang masih berpotensi dan sangat memungkinkan untuk menarik untuk difilmkan. Mukodimahnya itu luar biasa. Iya, luar biasa. Mukodimahnya panjang. Ini kayak mukodimah Ibnu Khaldun yang intinya cuma sedikit. Tapi nun sewu memang benar, Mas. Adanya film-film dari Barat gitu, Ya, itu secara halus mereka membentuk perilaku anak muda, katakanlah, yang jadi generasi penerus. Dan kita film Barat itu dengan adanya film-film dari Tebu Ireng, dari Muhammadiyah, NU, dan dari teman-teman yang lain yang mengangkat eyang-eyangnya sendiri, aku rasa itu jadi sparring partner untuk film-film Barat. Mereka punya Fight Club, mereka punya katakanlah kayak Leonardo DiCaprio, mereka punya Will Smith di Pursuit of Happiness yang jadi rujukan orang-orang yang pengen makmur secara ekonomi. Sebenarnya kita punya definisi kemakmuran sendiri sesuai dengan yang pendiri bangsa ini. Nah, maka kepada Mix Pro, Muhammadiyah, NU, bikinlah film lagi, benar itu Pak Men. Ya. Tapi ada juga yang sutradaranya impor sih kemarin ya, tapi filmnya kayaknya nggak jadi ya. Oke, ngomong itu. Oke. Stop. Lanjut. Ini yang Mas Sidki ini belum nih, terakhir nih. Kira-kira Mas Sidki puas nggak dengan film ini gitu kan? Rekom nggak ini ke orang-orang, tolong direkom dong. Oh iya, oke lah. Pokoknya dari pertanyaan Mas Abrol, dari pemaparan Mas Dena, Pak Men, kayaknya udah hampir habis ini, kayaknya hampir closing ini. Oke. Saya cuma singkat aja. Enggak ini. Pokoknya kalian harus nonton. Oh gitu, pesannya gitu ya, brother. Pokoknya kalian harus nonton gitu ya. Brother doang, sisternya enggak. Banyak lah. Oke. Sekarang waktunya tinggal ya lebih dikit, nggak apa-apa lah kayaknya ya. Ngobrol santai kayak tadi malah lebih. Nggak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari baik orang-orang yang ada di Zoom meeting ini maupun ada yang dari luar? Mungkin dari teman-teman dari Zoom meeting ini ada yang mau menanyakan sesuatu, bisa pakai chat. Bisa juga ada Ican, ada Arif luar. Kalau mau ngomong. Iya, mau ngomong monggo. Tuh. Kita buka, Mas Babang Admin, mungkin bisa dipantau kira-kira ada seseorang yang mau bicara nggak gini? Ada Mas Bismar. Mas Bismar. Kira-kira siapa mau mengatakan mau bicara atau mau menanyakan sesuatu lewat live chat? Saya ada pertanyaan buat Pak Men sebenarnya. Oh gitu. Oke. Menarik ini. Ini pertanyaan talent kepada sutradaranya. DM aja DM. Nah, suaramu oke. Pertanyaannya adalah, kalau Muhammadinu itu nu-nya itu nisbah nggak itu? Nunisbah. Nunisbah. Dalam kata Muhammadiyah. Luar biasa. Monggo. Kira-kira ada yang mau jadi bicara memang, lagi? memang dialog paling populer di sini memang Yaknisbah. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu. Kayaknya cetoh banget yang ngomong itu kan. Sama dialog ini nih. Sama dialog ini nih yang tenar. Insya Allah kalian kelak akan menjadi bedil. Tongkat ini akan menjadi bedil. Oh gitu. Enggak yang di kereta itu loh. Kalian mau jadi bedil Sama ini pribadi yang yuhui. Yang yuhui. Iya. Tadi ada yang memplesetkan Pak Men. Jadi ada orang yang dia kehabisan bensin gitu kan. Akinya habis terus. Semoga air ini akan menjadi aki gitu katanya. Itu teman-teman distributor yang mobilnya mogok di jalan. Oh gitu ya. Awalnya kayak gitu Pak. Menarik.
Ayo, Ini monggo kayak kira-kira orangnya ada yang nonton mau ini bertanya orangnya. nggak? Teman-teman, monggo silakan. Baik yang live chat maupun yang ada di apa namanya? Yang ada di apa namanya? Facebook. Ya sambil nunggu pertanyaan jalan aja Mas ngobrol. Oke, sambil nunggu pertanyaan jalan aja. Kira-kira Mas, kira-kira siapa ya? Mas Sidki dulu deh, Mas Sidki. Mas Sidki. Saya mau nih, bocoran aja deh. Satu dialog yang paling susah dan cukup menarik bagi Mas Sidki apa waktu ada di film ini? Wah, ini. Tapi ini bukan loh ya, ini bukan spoiler. Iya ini. Apa yang paling menarik? Yo, jangan khawatir. Yang paling menarik sebetulnya bukan itu mungkin salah satunya itu ketika mau pulang dari Baholil itu. Yang paling menarik malah suara sutradara sebetulnya. Ketika cut, that's right. Gitu ya. Oke. That's it, gitu. Gimana? Ya tapi emang itu bener-bener ngangenin banget ya. Enggak, tapi suaranya sutradara juga masuk di frame loh. Suaranya doang. Cuma yang disayangkan dulu itu kenapa saya itu orangnya nggak pede, Mas Abro. Kenapa nggak pede? Jadi ketika saya melihat hasilnya, ketika saya berperan sebagai Mbah Hasyim itu, waduh, saya merasa kayaknya saya harusnya bisa lebih dari ini, kata saya. Jadi ketika selesai syuting kan saya nggak pernah lihat hasilnya gitu, karena Pak Aman itu, waduh, saya ketika cut itu selalu mensupport saya, jadi saya merasa lah. Jadi kayak nggak merasa syuting ya? Kak, pasti itu dialami semua Mas Sidki. Tapi ketika udah jadi, waduh harusnya bisa lebih gini, harusnya bisa lebih gini. Itu artinya Anda sangat berbakat. Pasti. Kalau serius, nggak mungkin orang berkarya itu wah puas, aduh, hampir. Next project selanjutnya masih layak ya untuk dimainkan ya, Pak Men. Woi, insya Allah. Enggak mau. Kalau Mas Dena gimana Mas Dena? Kira-kira apa yang bisa diambil Mas Dena dari berperan dalam Mbak Dahlan atau ikut dalam proyek inilah? Kira-kira hikmah yang bisa diambil oleh Mas Dena apa? Dalam perjuangan itu tadi kita pasti tidak akan bisa mengalami kemenangan, itu bisa jadi kayak di perjuangan Muslim di Indonesia khususnya ini, Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim saya rasa tidak pernah mengalami kemenangannya, karena kemenangan itu ya sampai sekarang masih ada banyak PR antara kita sebagai masyarakat Muslim. Dan hikmahnya kita mencontoh perjuangan dari beliau berdua yang sangat luar biasa, yang tidak kenal lelah itu. Meskipun ada hal-hal yang sangat menyakitkan, tapi perjuangan itu tetap harus dilakukan. Itu hikmah yang saya rasa jangan gampang menyerah dengan gerusan globalisasi, nekolim, dan lain sebagainya itulah. Nyanda globalisasi. Seru kayaknya. Wah. Memang aktivis beneran ya, aktivis agraria luar biasa. Iya betul. Saya juga petani. Jangan tagih bukunya sekarang ya Mas ya. Aku juga petani loh, nggak pernah disebut. Oh iya. Juga petani yang udah lama pensiun. Pensiun dini. Masih petani gitu. Oh masih petani. Tapi petani yang sawahnya digarap orang lain. Ini juga saya kasih bocoran ke teman-teman bahwa sebenarnya Gus Abro sedang riset tentang buku Mbah Hasyim yang tidak melulu tentang keorganisasian atau kebangsaan, melainkan tonggak-tonggak berjalannya organisasi sehingga hidup itu seperti apa, termasuk kenapa Gus Sidki tentunya lebih tahu, dan teman-teman Tebu Ireng banyak cerita ke saya, memang libur ketika Senin dan Kamis untuk pergi ke sawah. Yang itu sampai sekarang masih terjaga, sawah dari awal Tebu Ireng sampai sekarang itu masih
untuk membiayai segala keperluan Tebu Ireng. Itu hal yang luar biasa yang nanti dari bukunya Gus Abror itu. Amin, amin. Amin, amin. Insya Allah. Ini masih banyak kendala banget. Doakan aja lancar. Karena dengan buku itu perjuangan itu tidak hanya sebatas jargon, tidak hanya sebatas teori-teori belaka, tapi kita akan mengetahui secara detail teknis melakukan perjuangannya. Siap. Halo, masih pada on? Lah ya masih. Jadi agak nyendat sedikit Mas Den, agaknya koneksinya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih, ada satu pertanyaan dari Iva Aulia Cahyani. Saya nggak asing sama namanya, saya nggak tahu ini siapa. Iva Aulia Cahyani. Kira-kira kapok nggak ya memerankan tokoh seperti itu? Terus kalau Pak Men kira-kira kapok nggak ya mensutradarai film-film kayak gini? Jika ada proyek lagi, bersedia ikut disertakan lagi nggak ya? Saya mulai dari siapa ini? Saya mulai dari Mas Sidki dulu deh. Pak Men nanti terakhir. Pak Men. Baik. Apa tadi pertanyaannya? Aduh, kira-kira kapok nggak memerankan tokoh seperti ini? Ada jika tamu ada masuk proyek lagi, lagi, kira-kira bersedia ikut disertakan lagi nggak? Oh gitu. Kalau ditanya kapok nggak memerankan tokoh seperti, saya kira kapok. Tapi kalau bertanya kapok nggak kalau ingin main film lagi, tentu itu tadi jadi tambah penasaran. Wah ini jadi semakin ingin menggali gitu. Sinyal ini ya. Ini baru aja. Jadi kalau ada proyek lagi diajak ikut mau ya? Nggak kapok ya? Nggak kapok ya? Nggak kapok, insya Allah. Siap. Kalau Mas Dena, gimana Mas Dena? Insya Allah ya, gimana ya? Hampir mirip sama Gus Sidki itu. Kapok nggak kapok jadinya. Kapok kepo ya? Tapi yang paling penting adalah gimana saya nggak mabok itu. Artinya merasa bisa atau merasa apa, semuanya tentu berdasarkan arahan dari yang membuat film atau yang menentukan pantas tidaknya si talent ini. Tapi kalau main film ya, Mas, itu ada treatment luar biasa, itu hal kontemplasi, tirakat yang tadi seperti diceritakan Gus Sidki itu luar biasa sekali. Faedahnya itu jangka panjang gitu. Jadi punya syuting. Kalau sekarang nih, kita gimana? Lebih dekat gitu dengan tokoh yang luar biasa itu cukup menolong sekali untuk menjaga diri. Menolong sekali untuk menjaga diri. Kayak gimana itu, Mas? Ya misalkan saya tadi kan orangnya remuk. Nah, dengan misalkan buka IG ngelihat, oh iya aku dulu merankan Mbah Dahlan ya. Nah, pasti harusnya bisa lah jadi orang yang nggak remuk gitu. Kayak jadi self reminder gitu ya? Ya itu luar biasa sih. Jadi ya kalau hal seperti itu yang datang, insya Allah nggak kapok. Siap. Pak Men, gimana nih? Gimana? Kira-kira kapok nggak mensutradarai film seperti ini? Kalau ada proyek lagi, bersedia ikut nggak? Itu pertanyaannya, Pak Men. Ya oke. Setiap saya nerima tawaran skrip, saya kasih bocoran, saya juga banyak loh nolak skrip. karena saya nggak sanggup. Gitu. Selama saya ngelihat skripnya itu oke, saya sanggup, saya mampu gitu ya. Kemudian saya tertarik, saya excited. Insya Allah saya ya gimana mau kapok, orang ini memang pekerjaan passion saya sudah bertahun-tahun. Ya itu intinya. Siap. Kira-kira Mas Admin, Mas Hera dan lain sebagainya kita cukupkan atau kita masih ada waktu lagi? Cukup? Terakhir menirukan dialog ya. Ada yang request menirukan dialog yang ada di dalam film tersebut ya.
Kita mulai dari Mas Sidki dulu. Mas Sidki, satu dialog saja tolong ditirukan yang ada dalam film. Satu dialog yang ada di dalam film. Iya. Monolog ya, karena nggak ada orangnya. Oh iya, nggak apa-apa, monolog. Sorry, monolog maksudnya. Jadi ceritanya itu saya sedang bersih-bersih kandang kuda. Oke. Terus saya ketiduran. Terus bangun saya lari udah. Perasaan saya Itu nggak ada dialog itu. Nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Gus, fokus. Gitu. Iya, cuma hahu-hahu gitu loh maksudnya. Ayo satu dialog, Siti. Satu dialog ini nggak akan selesai kalau nggak mencontohkan satu dialog saja. Dia udah lupa. Oke, mau dibantu sama santri Sarman. Gimana Siti? Oh iya, Sarman, ada Sarman di sini ya. Gimana Sidki? Sarman. Sarminto. Ini memang pemeran kita kocak-kocak ya. Pemirsa tolong dimaafkan ya. Coba dong Sarman, coba dong. Khotimah. Coba dong Sarman. Oke. Gimana mau mempraktekkan apa gimana? Janganlah. Oke, janganlah. Kalau ini, Mas Dena, satu aja Mas Dena. Hidup, bela. Mas Dena, satu dialog saja. Satu dialog. Yang mana ya Pak Men ya? Ya, salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Itu PR banget itu. Aku terima kasih sama sederek-sederek santri yang selalu mengkoreksi saya itu, Pak Men dan teman-teman kru yang hampir 24 jam kerjanya turut mengkoreksi juga. Ini Dul, sekarang bagus ya, sudah berdiri lagi. Langgar Kidul. Oke, terima kasih pada semuanya, luar biasa sekali Zoom meeting, dialog bincang kita pada sore hari ini sampai waktu kita hampir surup dan masih sangat seru sekali untuk diteruskan. Ingat, program ini tidak hanya sekali, insya Allah kita akan teruskan program-program bunga dengan narasumber yang juga akan berbeda dan juga agak kalah menarik dari 3 narasumber kita pada sore hari ini. Terakhir, saya minta kepada Bapak Admin untuk semuanya meng-unmute semua orang yang ada di Zoom ini. Saya utarakan jargonnya nanti pada menirukannya. Kalau saya bilang jejak langkah 2 ulama, semuanya jawab memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Semuanya harus ikut biar rame dan kompak. Benging-benging nggak masalah. Terakhiran. Oke ya? Perhatian. Semuanya pada ngomong ya. 1, 2, 3. Jejak langkah 2 ulama. Memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Satu kali lagi yang kompak. Jejak langkah 2 ulama. Menjunjung, memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Men, terima kasih Mas Dena, terima kasih Mas Siti, dan juga Bapak Admin, Mas Era, dan semuanya yang berpartisipasi dalam program ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata dari saya maupun semua yang ngobrol tadi di sini, ada yang kurang berkenan sikap maupun perkataannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay tune di channel kita. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan narasumber dan juga mungkin dengan host yang berbeda dan lebih variatif dan lebih menarik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.